Selamat datang kembali di sesi kita. Nah, kali ini kita punya bahan menarik nih buat Anda. Mungkin ada yang sebentar lagi mau nyambut keluarga atau teman pulang haji ya? Ah, momen yang ditunggu-tunggu itu biasanya. Betul. Nah, kita mau bongkar bareng nih. Gimana sih cara terbaik menyambut mereka? Sesuai tuntunan gitu. Doa yang pas apa, terus etikanya gimana, ya kan? Iya, biar nggak salah langkah. Sumber kita kali ini, wah lumayan kaya nih. Oh ya? Dari mana aja tuh? Ada dari kitab-kitab klasik, sampai pandangan ulama masa kini juga ada. Oke, komplit berarti ya? Iya, misinya simpel aja sih. Biar Anda nggak cuma tahu apa yang harus diucapkan. Tapi juga kenapanya ya, kenapa itu. ucapan dan sikap kita itu penting banget gitu Iya, loh. nah itu dia. Kan mereka baru balik dari perjalanan spiritual yang, wah luar biasa ya. Betul, haji kan salah satu rukun Islam, jutaan orang berangkat tiap tahun. Pengalaman transformatif pastinya. Jadi, pas mereka kembali, gimana nih cara kita ikut merayakan dengan cara yang paling bermakna, yang paling berkah gitu. Salah satu yang mungkin paling sering kita dengar doa ini ya, qabilallahu hajjaka. Ah, iya, sering denger itu. Artinya kan, semoga Allah menerima hajimu. Kelihatannya simpel banget ya. Tepat sekali. Simple di lisan, tapi bobotnya itu loh, luar biasa. Ini jauh banget dari sekedar basa-basi formalitas biasa. Oh, jadi bukan cuma selamat datang versi Islami gitu ya? Bukan itu aja. Ucapan qabilallahu hajjaka itu doa yang tulus banget. Harapan kita agar semua perjuangan mereka, ya kan, ibadah haji itu nggak ringan ya. Biaya, waktu, tenaga. Iya benar, fisik dan mental ya. Nah, doa itu harapan agar semua itu diterima Allah SWT. Dan yang paling penting, jadi haji yang mabrur. Haji mabrur, nah ini kan yang jadi impian semua jamaah ya. Kenapa sih doa penerimaan ini penting banget kaitannya sama haji mabrur? Karena ganjarannya itu loh. Ingat nggak hadis yang terkenal banget, riwayat Bukhari dan Muslim itu? Oh, yang soal balasan haji mabrur ya? Nah, iya. Disebutkan kan haji mabrur itu tidak ada balasan yang setimpal baginya selain surga. Masya Allah, surga ya? Betul, jadi pas kita doain qabilallahu hajjaka, kita itu sebenarnya lagi mendoakan mereka meraih ganjaran tertinggi itu, surga. Wow. Ini bentuk dukungan spiritual yang besar banget artinya buat mereka setelah perjalanan panjang itu. Pantesan ya, doa sesingkat itu ternyata implikasinya gede banget. Dan ini dasarnya kuat kan ya? Maksudnya bukan tradisi aja gitu. Oh jelas, bukan sekedar tradisi turun-temurun tanpa dasar. Sumber kita kan nyebutin dukungan para ulama. Iya, benar. Ini bukan anjuran baru atau kebiasaan lokal aja. Para ulama dari dulu sampai sekarang tuh sepakat soal keutamaan ucapan ini. Imam Al-Bukhari aja mencantumkannya di kitab beliau Al-Adab Al-Mufrad. Oh, di kitab adab ya? Iya. Terus ulama besar zaman sekarang kayak Sheikh bin Baz, Sheikh Utsaimin juga menguatkan ini sebagai bentuk penghormatan dan doa yang baik. Jadi memang konsisten ya ajarannya dari dulu? Betul, ada konsistensi ajaran yang kuat di sini. Ada contoh menarik nggak dari zaman dulu? Mungkin dari generasi awal Islam soal ini? Biar lebih kebayang gitu. Ada kisah bagus nih dari Hasan Al-Basri. Beliau kan tokoh besar dari generasi tabi'in ya, setelah sahabat Nabi. Iya. Gimana kisahnya? Nah, dikisahkan nih, waktu beliau nyambut orang yang baru pulang haji, beliau tuh nggak langsung nanya, gimana perjalanannya? Atau oleh-olehnya mana nih? Gitu. Haha, padahal itu pertanyaan umum ya biasanya. Iya kan? Tapi beliau nggak gitu. Langsung fokus ke esensi ibadahnya. Beliau doain, bergembiralah. Semoga Allah menerima hajimu dan mengampuni dosamu. Wah, langsung ke intinya ya. Banget. Ini nunjukin banget kalau fokus utama kita tuh harusnya ke aspek spiritualnya. Ke penerimaan ibadah di sisi Allah. Bukan soal duniawi sesaat. Pesan yang kuat banget sih itu. Nah, selain qabilallahu hajjaka tadi, ada pilihan doa lain nggak ya? Yang maknanya mirip gitu, biar kita ada variasi. Oh ada kok. Misalnya bisa juga ngucapin barron nusukaka. Barron nusukaka. Itu artinya apa? Artinya, semoga amalan hajimu diberkahi. Atau bisa juga, taqabbalallahu nusukaka. Taqabbalallahu nusukaka. Iya, artinya semoga Allah menerima ibadah hajimu atau manasik hajimu. Intinya sih sama aja. Sama-sama mendoakan keberkahan dan penerimaan ya? Betul, mendoakan agar hajinya diterima dan berkah. Oke. Jadi soal doanya udah cukup jelas nih. Tapi kan, nyambut jemaah haji itu nggak cuma soal ngucapin doa aja ya. Enggak, tentu enggak.
Pasti ada etika lain, adabnya gitu ya, yang perlu kita perhatikan juga. Yang mungkin sering kelewat nih sama kita. Nah, iya, ini penting juga nih buat dibahas. Selain mendoakan, adabnya itu ya kita bersilaturahim. Datang gitu ya, ngasih selamat. Iya, datang ngasih selamat secara tulus. Terus, nah ini nih yang sering jadi godaan. Apa tuh? Tahan diri buat nggak terlalu fokus nanyain oleh-oleh. Apalagi sampai kayak nagih atau nuntut gitu. Ah, iya. Kadang suka keceplosan ya nanyain oleh-oleh. Nah itu dia, justru sebaliknya, kita yang datang bawa doa buat mereka. Malah, dianjurkan juga loh kita minta doa dari mereka. Oh, kita yang minta doa. Kenapa gitu? Kan mereka baru aja kembali dari tempat-tempat mustajab ya, kayak di Mekah, Madinah. Insya Allah kondisi spiritualnya lagi bagus-bagusnya tuh. Doanya bisa jadi lebih makbul. Wah, bener juga ya. Jadi kita memanfaatkan momen spiritual mereka buat kebaikan kita juga dengan minta didoakan. Seru juga konsepnya. Bisa dibilang gitu. Selain itu, ya kita dengarkan pengalaman spiritual mereka, ambil pelajaran, ambil inspirasi. Jadi ada aspek berbagi pengalaman juga ya? Tentu, ini semua bukan sekedar sopan santun biasa loh ya, tapi bagian dari adab Islami. Biar hubungan kita makin erat dan kita juga ikut menjaga kehormatan ibadah haji itu sendiri. Fokusnya tetap dinilai spiritual, bukan material. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, nyambut saudara atau teman kita yang pulang haji itu intinya adalah menunjukkan perhatian dan kasih sayang. Betul. Caranya dengan doa tulus kayak qabilallahu hajaka tadi, terus jaga adab lainnya, nggak fokus ke oleh-oleh. Iya, justru kita yang mendoakan dan minta didoakan. Ini semua jadi bentuk dukungan spiritual kita ya, ikut berbahagia atas pencapaian besar mereka. Tepat sekali. Ini cara kita menghargai perjuangan mereka. Sekaligus juga, ini menguatkan ikatan persaudaraan kita, sesama muslim. Ukhuwah Islamiyah kan? Benar banget. Dan jangan lupa juga, setiap doa tulus yang kita panjatkan buat orang lain, itu kebaikannya juga balik ke diri kita sendiri loh. Malaikat ikut mendoakan. Masya Allah. Jadi saling mendoakan itu banyak manfaatnya ya. Banget. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa Anda renungkan. Apa tuh? Kita kan seringnya ngeliat ada semangat baru, ada perubahan positif gitu pada mereka yang baru pulang haji. Kelihatan lebih adem, lebih rajin ibadah mungkin. Iya, sering kelihatan beda auranya gitu ya. Nah, pertanyaannya nih buat kita semua, gimana caranya kita bisa nangkep percikan inspirasi dari semangat mereka itu? Gimana kita bisa pakai itu buat nyegerin lagi komitmen ibadah kita, komitmen kebaikan kita dalam rutinitas sehari-hari, tanpa harus nunggu momen spesial kayak pulang dari tanah suci gitu? Pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan. Jadi, nggak cuma nunggu momen besar ya, tapi gimana membawa semangat itu ke keseharian kita. Itu dia tantangannya buat kita semua.